Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Dery Carisanti dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day, One Innovation. Satu hari satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir bersama para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day, One Innovation. Baik sahabat inovasi, langsung dari studio podcast One Day One Innovation. Dan kali ini telah hadir bersama kita seorang siswa inovatif dari SMA Negeri 1 Palembang, Chelsea Sakira dengan inovasinya Creating Money as a Content Creator. Baik sahabat inovasi, mari kita sapa Chelsea Sakira. Iya, selamat datang Chelsea. Halo, iya sebelumnya terima kasih kepada Iwika dan juga terima kasih kepada Balitbangda yang sudah memberikan saya kesempatan untuk berbicara mengenai inovasi saya yang berjudul Creating Money as a Content Creator. Oke, baik. Luar biasa Chelsea, semangat terus ya. Iya, terima kasih. Iya. Baik Chelsea, ini inovasinya luar biasa ya mengenai creating money as a content creator. Memang di zaman sekarang ini memang sedang viral-viralnya ya Iya, untuk kita sebagai content creator ya Chelsea. Dan ini apa sih yang melatar belakangi munculnya ide inovasi ini Chelsea? Oke, kalau latar belakang tuh dari dulu, saya tuh sangat menyukai tentang sosial media. Dari dulu tuh Chelsea memang suka bikin YouTube kayak gitu, atau kayak bikin konten di Instagram. Nah, awal-awal tuh kan yang baru berkembang tuh baru ada YouTube, Instagram. Tapi sekarang karena perkembangan teknologi, kayak digitalisasi, globalisasi, jadi makin banyak banget kan sosial media. Salah satu yang terkenal sekarang itu adalah TikTok. Nah, pas di TikTok itu, apalagi setelah COVID-19, banyak banget hal yang baru kayak gitu, banyak hal yang berubah. Dan salah satunya yang Chelsea lihat itu banyaknya juga para pelajar yang kayak mindsetnya menurun kayak gitu. Mereka tuh kayak kehilangan motivasi belajar karena kan 2 tahun online tuh kan jadi kebiasaan buka HP terus. Abis itu juga 2 tahun kemarin juga mereka jadi lebih bersantai-santai ketika belajar, kehilangan motivasi. Hingga Chelsea merasa bahwa para pelajar di Indonesia ini butuh sebuah motivasi, butuh sebuah tamparan yang menginspirasi mereka agar mereka berubah. Karena kita adalah para penerus bangsa. Kita adalah calon yang akan memajukan Indonesia di tahun yang akan datang. Oleh karena itu dari hal kecil sekarang akan membuat hal yang besar untuk kedepannya. Hingga Chelsea memutuskan kayak lebih baik saya memotivasi teman-teman saya biar mereka bisa maju dan bersama-sama kita bisa maju. Hingga muncullah video TikTok. Awalnya itu video TikTok yang viral itu mencapai 800.000 views dan like itu mencapai 120.000. Itu kayak wah terkejut banget, kayak alhamdulillah banget udah dikasih kesempatan. Dan juga video itu tentang buku. Chelsea memang suka baca buku dan udah ngebiasain baca buku itu dari lumayan lama, dari kelas 8. Nah, tapi di video itu juga Chelsea menyelipkan pembelajaran. Banyak banget yang nanya kayak, Chel boleh spill sama catatannya nggak? Nah, kebetulan buku yang Chelsea baca itu berjudul Homo Sapien. Jadi Chelsea tuh memang suka pelajaran sejarah. Jadi Chelsea sangat tertarik banget sama buku Homo Sapien itu. Hingga kayak Chelsea mulai ngasih tips-tips ke mereka. Gimana cara ngerangkum, abis itu gimana cara biar fokus belajar, abis itu juga cara mengolah keuangan. Bahkan hal sesimpel itu Chelsea mencoba untuk saling memajukan antar pelajar di Indonesia ini melalui platform TikTok itu. Nah, karena dari itu banyak juga brand-brand yang tertarik karena mungkin lewat di beranda mereka dan juga mereka tertarik bagaimana cara Chelsea pengambilan gambar, bagaimana Chelsea mengedit video tersebut sampai akhirnya video itu dikemas dan menarik para perusahaan gitu untuk bekerja sama dan berkolaborasi dengan Chelsea. Nah, oleh karena itu, Chelsea sebagai pelajar bukan cuma hanya bisa belajar, tapi Chelsea juga bisa menghasilkan uang dan juga menginspirasi dan bermanfaat bagi teman-teman yang ada di seluruh Indonesia melalui TikTok. Iya, baik. Ini luar biasa sekali ya, sangat menginspirasi sahabat-sahabat inovasi di rumah dan tentunya pelajar-pelajar yang saat ini baru bangkit ya dari COVID-19 ya, Chelsea ya. Oke, ini luar biasa karena tidak semua konten kreator itu mau mengedukasi ya, biasanya hanya konten-konten hiburan seperti itu ya. Dan ini benar-benar luar biasa karena konten kreatornya mengenai edukasi ya Chelsea ya, dan hampir seluruh pelajaran ya Chelsea di situ ya.
Dan ada trik-trik juga ya Iya, ada bagaimana trik. cara belajar ya. Oke, mungkin sahabat inovasi di rumah pengen tahu juga nih Chelsea, apa sih TikToknya Chelsea saat ini bisa di-follow Oke. lagi. TikTok Iya. aku di @chelseasakira_aa. Di Mhm, sana bisa kalian cek aku menyebarkan banyak tips mhm, belajar, triks belajar, atau juga cara menghadapi mhm. ulangan, cara ngerangkum, dan banyak hal banget yang Chelsea share di sana. Oke, baik. Ini sahabat inovasi bisa klik langsung kali ya Boleh, untuk boleh. langsung silaturahmi nih di akunnya Chelsea, dan atau kalau masih belum jelas juga bisa langsung komen aja ya di Oh, YouTube boleh, kita di boleh. One Day One Innovation. Oke, baik Chelsea, ini kan ada prosesnya nih, Mhm. bagaimana nih prosesnya sampai terbentuknya, Sebuah video. sebuah video itu, Chelsea? Oke, awal mula yang saya tahu tuh saya tuh meneliti, saya Mhm, mengobservasi dan menganalisis teman-teman. Biasanya saya ngelihat nih teman sebangku nih, bahkan mhm, kayak teman sebangku ini misalnya kayak susah banget dia ini nyari jawaban tugas itu tuh mhm. dari buku. Mereka selalu terbiasa untuk buka Google karena Google. yang Covid kemarin kan Iya selalu betul, kayak gitu, bahkan mhm, ulangan mereka selalu buka Google. mhm, Dan Chelsea rasa itu bukan suatu hal yang bagus. iya, Karena apa? Karena kalau misalnya ketika kita mencari jawaban dari mhm, buku, dari pertanyaan yang ditanyakan, mhm, itu bakal membuat otak kita lebih bekerja, lebih aktif. Sedangkan iya, kalau kita buka Google kan langsung, oh ini ketemu nih, kita nggak perlu langsung tahu baca-baca lagi. jawabannya ya, iya, Nah iya, nah karena itu Chelsea tuh kayak tertarik. Chelsea tuh sebelum menyebarkan tips itu ke seluruh di TikTok platform mhm, itu, Chelsea coba ke teman Chelsea dulu kayak, coba dong kita kerjain tugasnya ini lihat buku, coba mhm, jangan buka Google kan. mhm, Nah ketika itu dicoba temen aku dan berhasil, dia tuh jadi lebih maju dan lebih kita omonginnya ambis lah ya. mhm, iya, Dia lebih termotivasi untuk belajar, bahkan kayak wah Chelsea makasih banget ya. mhm, Nah karena itu aku jadi terinspirasi nih kayak oh berarti aku coba deh, mhm, banyak banget yang nanya tuh mhm, kayak Kak Chel gimana ya biar fokus belajar atau kayak mhm, gimana ya biar nggak kecanduan lagi buka Google. mhm, iya, Nah dari situ dari permasalahan anak-anak remaja Chelsea coba bikin sebuah skrip. mhm, Jadi kayak dimulai dari apa nih permasalahan utamanya, mhm, abis itu solusinya apa, kayak misalnya biasain baca buku terlebih dahulu, mhm, abis itu coba untuk analisis soal. Setelah skripnya udah selesai, Chelsea coba untuk cerna lagi kira-kira ada kata yang mau diubah, dan biasanya Chelsea dibantu sama orang tua Chelsea, ada mami. iya, Dia biasa bantu untuk lihat apakah kata-katanya udah sesuai. Kalau mhm, misalkan TikTok kan banyak orang yang nonton, jadi kalau bisa kata yang digunakan tuh mudah dicerna dan mhm, mudah dimengerti oleh orang-orang. iya, Nah setelah itu Chelsea pengambilan proses video. Bahkan ketika belajar mengajar di sekolah pun mhm, Chelsea izin dulu, Pak, Bu, izin boleh merekam video karena untuk misalnya konten Chelsea ngomong itu. iya, Nah jadi Chelsea biasa ngomong kayak, ini untuk konten Pak, izin ya Pak rekam. mhm, Nah untuk shoot juga, bahkan ketika endorse mhm, nge-shootnya, saya itu mau nggak mau ada yang ke kamar mandi kayak mhm, untuk shoot shampoo iya, atau kayak body lotion panas-panasan, ya itu memang resiko menjadi konten kreator. iya, Setelah semua hal sudah divideoin dan saya yakin udah pas, saya untuk edit. Aku mhm, edit sendiri, rekam-rekam sendiri, jadi iya, memang independen banget mhm, ini. Jadi aku edit videonya di salah satu aplikasi, mhm, dan aplikasi itu uh, aku coba ngedit tuh kurang lebih 2 hari sampai sehari, karena kalau misalnya aku menghasilkan video yang tidak menarik itu mhm, malahan mengurangi peminat iya kan, betul, jadinya selalu mencoba untuk menghasilkan video yang menarik untuk kedepannya. Nah jadi karena itu ketika udah selesai Chelsea langsung upload, dan juga mhm, alhamdulillah banyak sekali terinspirasi dan mhm. juga manfaat yang dari video yang Chelsea buat itu. Iya, baik. Ini luar biasa ya, karena video-video yang ditampilkan oleh Chelsea ini sangat menarik nih sahabat inovasi. Dan mungkin sahabat inovasi di rumah juga bertanya ya, Hmm, karena untuk membuat suatu konten kreator itu Chelsea nggak butuh eh, effort, Android, iya atau betul. effortnya juga harus dapat banget gitu Hmm. kan ya. Eh, Dia pakai handphone apa, atau memang harus menggunakan Eh, barang-barang yang hmm. harganya Waduh. lumayan besar seperti itu kan, mungkin ada trik yang bisa Hmm. Chelsea kasih tahu nih sama sahabat Oh, trik inovasi. untuk ngambil bikin Iya, konten. betul. Oke, kalau untuk triknya, kalau untuk awal mula trik konten itu nggak harus kok HP-nya mahal atau Mhm, kayak editannya bagus, yang ada aja. mhm, Karena menurut saya
sebuah video itu bagus itu bukan karena kualitasnya doang, tapi intisari dari video itu, hal yang pengen kita sampaikan itu bisa tersampaikan lewat video tersebut, maka itu sudah menghasilkan video yang bagus. Tapi kalau untuk cara-caranya, coba untuk mengambil video itu dengan mungkin dengan lurus kayak gitu. Nah, abis itu jangan sampai membuat objeknya itu terbelah-belah. Kita harus fokus sama satu objek biar menghasilkan video yang bagus dan juga orang ngerti bahwa kayak oh ini yang dia tunjukin dalam video tersebut kayak gitu. Oke, baik, itu ada triknya jadi ya Chelsea Triknya, ya. benar. Oke, ini mungkin Sahabat Inovasi di rumah juga penasaran ya apa bisa disebutkan ya aplikasi untuk editing tadi Chelsea, atau kan banyak aplikasi nih yang digunakan saat ini ya, udah berhamburan nih aplikasi-aplikasi editing video. Sahabat Inovasi di rumah mungkin ingin tahu nih Chelsea pakai apa nih? Untuk Iya. aplikasi yang biasa Chelsea gunain itu aplikasi CapCut. Nah, aplikasi CapCut itu bisa banget dicoba untuk semua yang mau coba menjadi content creator. Di CapCut itu bisa langsung menginput video dan langsung mengedit kayak biasa. Itu tuh Iya. mudah banget, dan kalau misalnya 30 menit mungkin jadi ya dari Iya, sana bikin video, bikin kontennya. Simple itu sebenarnya. Sesimpel itu ya. Oke, hanya saja tinggal keinginan ya. Bagaimana apakah mereka mau nih membuat suatu gebrakan seperti Chelsea ya. Apalagi saat ini nih Chelsea udah banyak sekali yang endorse ya. Alhamdulillah sekali Alhamdulillah bisa banyak. menghasilkan uang sendiri nih dari endorsan produk-produk ya. Boleh nih disebutin nih produk apa aja nih udah endorse dengan Chelsea ya. Yang awal mula nih, awal mula itu aku nggak menyangka nih kalau misal bakalan di endorse. Tapi kayak ada salah satu brand ngechat aku, itu tuh brandnya tuh tentang sampo, dia tuh Macarizo, sampo Macarizo yang pertama. Itu luar biasa loh, karena Macarizo kan nggak ada di sini ya, nggak ada di sini, tapi dia di pusat ya, di Jakarta ya. Di Jakarta. Oke. Dia ngechat brand Instagram aku. Lalu Polki itu pembersih keramik dan juga pembersih kompor kayak untuk kerak itu. Lalu juga pernah juga sama itu aku lupa ya, tentang burung sarang walet kayak gitu. Oh, itu namanya Real Food. Nah, dia tuh kayak menjual makanan real asli kayak gitu. Lalu ada juga Scarlett. Ada body lotion Scarlett, ada moisturizer Scarlett, dan juga sama lotionnya Scarlett. Dan baru-baru ini Chelsea dapat endorse dari GrabCar maupun Grab Ride. Gitu. Oke, luar biasa sekali ya, ada seorang siswa apalagi dari Sumatera Selatan nih, khususnya Palembang ya, bisa sampai ke luar provinsi ya yang endorse ya Chelsea ya. Oke, Alhamdulillah ini ya, luar seperti biasa itu. sekali Chelsea, dan bisa menginspirasi lah untuk sahabat-sahabat inovasi dan khususnya teman-teman yang sama-sama masih sebagai seorang siswa ya Chelsea. Tambahan uang saku ya. Tapi ini uang Bener sakunya banget. benar-benar besar ya. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Semoga bisa bertambah lagi ya. Iya, amin. Oke. Baik Chelsea, ini luar biasa perjalanannya juga mungkin tidak segampang itu ya. Iya, tidak segampang itu. Apa ada kendala pada awalnya Chelsea? Pada awalnya ini saya seorang pelajar. Iya. Tentunya kewajiban saya itu untuk belajar. Sedangkan terkadang deadline video untuk endorse dan juga dengan kegiatan saya sehari-hari itu bertabrakan. Iya. Bahkan saya merumuskan kayak gini. Ketika ada konten saya plus tugas, sama dengan saya harus mengorbankan tidur saya. Iya. Artinya mau nggak mau saya harus mengorbankan tidur saya untuk mengerjakan tugas maupun mengerjakan konten. Iya. Nah, kendalanya di situ untuk mengatur waktu, karena memang sangat berat untuk mengatur waktu, apalagi saya udah kelas 12 sekarang ini. Tapi hambatan itu lama-lama pelan bisa saya lalui karena ternyata mengatur waktu tuh nggak sesusah itu. Bagaimana saya enjoy mengerjakannya, bagaimana saya ngerasa senang ketika ngedit sebuah video dan juga ngerjain tugas, itu malahan jadi beban tuh mulai perlahan tuh mengurang di akunya gitu. Oke, baik. Balik lagi ke passion ya Chelsea, karena suka tadi ya. Harus suka dulu dan cinta dulu ya, sehingga pada saat mengerjakannya pun kita akan dengan senang hati. Seperti itu ya Chelsea ya. Oke. Apa ada nih di sekolah yang sudah mulai ikut nih bikin content creator seperti itu? Oh, kalau setahu Chelsea itu ada kayak terinspirasi. Bahkan banyak banget yang DM saya kayak, Kak Chelsea, wah keren banget videonya, aku jadi termotivasi. Aku misalnya jadi bisa masuk Semansa SMA 1 kan, banyak banget yang komen kayak, wah Kak, berkat konten kakak aku berhasil masuk SMA 1, atau karena kakak aku mau masuk SMA 1 Palembang nih. Atau juga pernah ada yang DM aku itu kayak, Kak awalnya aku lagi sedih banget nih, cuman konten kakak tuh bisa masuk ke FYP aku, dan ketika nonton itu aku jadi terhibur dan juga jadi kayak termotivasi banget untuk belajar, dan akhirnya dia diterima di salah satu PTN kayak
gitu di dokter kehewanan dan wah itu bangga banget. Nah, Jadi benar-benar menginspirasi banget. sahabat-sahabat ya, seperti Iya. itu. Nah, juga menginspirasi itu bukan cuma lewat lewat hal tersebut. Karya yang tadi banyak juga teman-teman aku yang pada bikin cara produktif kayak gitu. Dan juga walaupun mereka nggak ikut yang aku buat sebagai content creator, mereka malahan mengikuti step-step saya, tips-tips saya mereka ikutin selalu kayak Sehingga gitu. hasilnya pun mungkin akan sama semenariknya Chelsea ya. Oke, itu luar biasa karena Chelsea juga sudah tidak pelit-pelit ilmu juga ya untuk memberitahukan teman ya kalau gini nih tips-tips dan trik-trik untuk membuat suatu konten ya. Iya, benar. Iya, baik. Luar biasa Chelsea, semakin ilmunya dibagi akan semakin banyak ya. Amin. Akan diterima. Ya, oke. Baik Chelsea, ini untuk pengembangan ke depannya nih mau dibawa kemana ini? Nah, inovasi ini. Ya. pengembangan ke depan, tentunya semuanya itu pasti bakal ngalamin sebuah perubahan. Betul. Siapa tahu TikTok kan nggak lagi akan viral, dan juga siapa tahu juga mindset ini akan semakin berubah. Pengembangan ke depannya saya akan terus mengikuti zaman, karena ya manusia itu harus mengikuti arus globalisasi maupun digitalisasi biar bisa berkembang. Betul, nah, tentunya dengan inovasi-inovasi itu, Chelsea bisa melanjutkan dan tetap menginspirasi teman-teman. Jadi ke depannya Chelsea mau ketika bahkan TikTok sudah tidak lagi menjadi aplikasi utama, namun Chelsea masih bisa menginspirasi. Misalnya Chelsea ada rencana untuk sebagai mentoring atau kita motivator kayak gitu. Betul. Lalu juga Chelsea bisa menginspirasi dengan sosial media yang jangkauannya lebih luas, kayak misalnya walaupun TikTok tidak lagi viral, misalnya Instagram menjadi viral kayak gitu, atau dari YouTube. Nah, dari situ pengembangan inovasi Chelsea. Iya, baik, luar biasa, masih banyak cita-cita lain yang akan dikerjakan Chelsea nih ya. Dan akan kita tunggu lagi nih apa saja gebrakan baru yang akan dibuat oleh Chelsea ya, Chelsea. Oke. Baik Chelsea, ini luar biasa sekali inovasinya. Tentunya tak lepas dari peran orang tua dan juga support dari sahabat ataupun juga dari guru di sekolah ya Chelsea. Ada ucapan terima kasih Chelsea yang ingin disampaikan kepada mereka Chelsea. Oke. Saya Chelsea Sakira mengucapkan terima kasih banyak untuk Mami, untuk orang tua yang telah membantu saya dalam membuat video, teman-teman serta sahabat saya yang telah membantu saya memikirkan bagaimana solusi ketika belajar, lalu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Palembang yang telah membantu saya, dan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Bapak Haji Herman Deru yang telah memberikan saya untuk berbicara di sini sebagai narasumber dari inovasi yaitu dengan content creator, make money from a content creator. Iya, baik. Luar biasa sekali Chelsea, sangat menginspirasi dan juga semoga menginspirasi sahabat inovasi di rumah juga. Amin. ya. Iya. Dan tidak lupa juga kita akan menunggu lagi nih ya inovasi selanjutnya dari Chelsea ya. Iya. Oke, baik, terima kasih atas kehadirannya di podcast kami di One Day One Innovation dan tetap menginspirasi. Terima kasih semua orang di sini. Iya, baik. Sahabat inovasi, demikian tadi bincang-bincang kita dengan Chelsea Sakira dari SMA Negeri 1 Palembang dengan inovasinya Creating Money as a Content Creator. Untuk informasi lebih lanjut dapat memberikan komentar dan saran pada podcast kami di One Day One Innovation. Tidak lupa juga, jangan lupa like serta subscribe-nya. Kita juga masih punya jurus 4S, setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Jumpa lagi pada podcast selanjutnya. Salam inovasi.